Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan pada kesempatan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Matius melukiskan Yesus yang adalah seorang anak manusia, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, sebagai penggenapan hukum Taurat itu ya, atau dia adalah yang menggenapi hukum Taurat. Bagaimana tadi Yesus dalam Penginjil Matius itu berbicara secara terang tentang hal itu ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya ya. Jadi menjadi jelas. Jadi kitab hukum Taurat itu ya berbicara tentang masa eskatologis ya, suatu peristiwa yang akan terjadi ya, suatu masa di mana suatu peristiwa besar akan terjadi. Mesias akan datang sebagai penggenapan janji Allah kepada orang nenek moyang bangsa Israel ya. Dan itu lebih ditegaskan lagi dalam kitab-kitab para nabi ya, secara jelas mereka mengatakan berkaitan dengan Mesias yang datang itu ya sebagai pemenuhan janji Allah, atau Mesias itu sebagai penguasa, sebagai raja yang nantinya akan memimpin bangsa Israel, bangsa-bangsa dengan kebenaran ya, bukan dengan tangan besi. Dengan demikian ya Yesus mengatakan hal itu ya bukan datang untuk meniadakan, apalagi menguranginya, tapi untuk menggenapi apa yang telah dikatakan dalam kitab hukum Taurat dan kitab para nabi itu tentang rencana Allah yang akan terjadi, tapi dinubuatkan oleh para nabi. Dan juga kitab hukum Taurat yang mengatakan hal itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu Yesus mengatakan ini ya selalu berada dalam konteks ya, dimana ahli-ahli Taurat maupun orang sejenisnya itu ya bisa saja mereka mengutak-atik hukum Taurat itu ya sedemikian rupa ya untuk suatu tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Ya mungkin mereka menjadikan hukum Taurat itu sebagai sebuah tameng untuk menjelaskan sesuatu kepada pendengar mereka, para umat beriman ya, atau para umat yang menjadi menjadi tujuan pewartaan mereka sedemikian rupa sehingga menarik perhatian mereka, tetapi sekaligus ya bisa menambah keuntungan ya bagi mereka, bisa seperti itu. Hingga dalam suatu peristiwa tertentu ya Musa mengatakan bahwa hukum ini tidak bisa dikurangi atau tidak bisa ditambah. Kalau itu dikurangi dan ditambah, tentu akan terjadi sebuah kecacatan di dalamnya, maknanya akan berkurang. Itu kalau ditambah ya berarti ada hal lain yang tambah dari luar yang bukan itu yang dikehendaki oleh Allah.
atau dikurangi, artinya memotong sesuatu yang menjadi poin-poin penting dari hukum itu sendiri ya. Sehingga Yesus datang ya bukan sebagai orang yang melawan atau menentang hal itu, tapi untuk menggenapi ya. Sekaligus Yesus mau mengatakan atau mau mengkritik para lawannya waktu itu ya. Dia mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dari satu titik pun dari tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nanti kan Yesus malah mengkritik orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan atau meniadakan salah satu perintah hukum itu. Artinya Yesus tidak menghendaki hal itu. Kalau itu dihilangkan, artinya bahwa ada sesuatu yang kurang di situ, dan dia mengatakan orang yang melakukan itu dan mengajarkannya ya akan mendapatkan hukuman, dia akan menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus ya, bahwa penggenapan kedatangan Mesias atau penggenapan Mesias yang datang, penggenapan janji Allah itu ya nyata dalam Yesus Kristus, kita percaya dan kita terima itu. Tetapi ya dalam konteks Israel sendiri, mereka belum menerima Yesus ya sebagai penggenapan atau Mesias yang datang ya, untuk menggenapi atau untuk memenuhi janji Allah kepada nenek moyang mereka. Sampai saat ini mereka masih berada dalam penantian akan kedatangan Mesias itu. Nah kan bagi kita ya, Mesias itu ya ada dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang menggenapi kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Sehingga Yesus berbicara kepada kedua muridnya ketika dalam perjalanan ke Emmaus ya, supaya menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab-kitab hukum dan juga kitab-kitab para nabi. Di segala peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Yesus itu ya, sebagai bentuk penggenapan dari semua yang dibicarakan dari kitab-kitab itu ya, kitab hukum maupun ya kitab para nabi itu. Dengan demikian Yesus itu adalah kepenuhan janji Allah itu, tidak kaleng-kaleng ya, sampai wafatnya pun disalib ya, kematiannya pun ya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab para nabi dan kitab hukum, maupun penderitaan serta hal-hal yang dilakukan oleh Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Karena itu ya Yesus itu adalah sebagai penggenapan, dan dalam diri Kristus adalah Mesias yang dinantikan itu dan sudah ada di antara kita. Bentar lagi Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita, Mesias itu ya, dalam masa prapaskah ini kita sedang berada dalam situasi mempersiapkan diri ya, melepaskan diri dari berbagai kecenderungan yang mungkin buruk untuk kita lewat puasa, pantang dan sebagainya ya. Serta yang paling penting adalah derma kasih ya. Jadi itu semua kita lakukan sebagai bentuk persiapan kita, kesungguhan hati kita untuk mengalami Paskah Kristus ya, mengalami Tuhan yang bangkit, atau sebagai bentuk ekspresi kesadaran kita sebagai manusia yang berdosa dengan jalan tobat ya. Kita ingin menerima kembali Tuhan yang bangkit, yang sudah memberikan kita banyak hal melalui ajaran-ajaran dan tindakan-tindakannya itu, yang setidaknya mengarahkan kita kepada kebenaran Allah atau kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai manusia biasa ya, tentu ada banyak hal yang sulit kita tinggalkan. Ada banyak hal yang memang tidak mudah untuk kita lepas ya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Keterikatan kita itu tentu punya alasan tersendiri ya. Tetapi ketika Tuhan berbicara sebagai orang yang beriman, setidaknya kekuatan Tuhan itu lebih besar ya. Pengaruh suara Tuhan itu lebih besar daripada kehendak kita.
Apa yang kamu rencanakan yang tidak sesuai dengan rancanganku. Rancanganku ya akan terjadi pada dirimu. Oleh karena itu, lebih baik kita lebih rendah hati dan berpasrah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas diri kita untuk kita lakukan. Secara khusus pada masa prapaskah ini ya, kita merenungkan semuanya itu. Kira-kira apa yang Tuhan mau atas diriku saat ini. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.